Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pekerja rongsok di Bandar Lampung tewas ditikam teman kerjanya. Puluhan hektar perkebunan sawit dan karet di 3 kecamatan di Mesuji terbakar. Warga desa Ulok Bukti, pesisir barat mengonsumsi air sungai sebab sumur mereka mengering terdampak kemarau. Sebuah rental komputer yang dijadikan tempat pembuat dokumen palsu di Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, digerebek polisi Jumat malam. Pemilik rental komputer bernama Doni Atmaja ditangkap. Dari penggeledahan di dalam ruko ini, petugas menemukan peralatan cetak dokumen palsu seperti komputer, mesin cetak atau printer, hingga mesin pres berkas. Doni menjalani bisnis pembuatan dokumen palsu sudah selama 3 tahun. Dalam aksinya, Doni melayani pembuatan seluruh jenis dokumen negara palsu seperti STNK, SIM, KTP, ijazah, surat akta cerai hingga buku nikah. Tarif dokumen bervariasi, mulai Rp20.000 hingga Rp300.000 per lembar, tergantung tingkat kerumitan dan ukuran dokumen yang dibuat. Tak hanya warga Bandar Lampung membeli dokumen palsu hingga luar daerah. Yang paling banyak dipesan pelanggannya adalah SIM palsu. Sebuah gudang penimbunan BBM bersubsidi di Jalan Karya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, digerebek Polda Lampung Senin siang. Di tempat ini petugas memergoki beberapa pegawai sedang melakukan aktivitas pengecoran BBM jenis solar dari truk tangki ke beberapa tandon. Mirisnya, pelaku mendirikan tempat usaha haram ini tepat berdampingan dengan tembok masjid. Dari tempat ini, petugas menyita 8.000 liter solar, mobil, dan menangkap 5 orang. Hasil penyelidikan petugas, gudang BBM ilegal ini telah beroperasi sejak awal 2023 lalu. BBM bersubsidi itu didapat dari membeli secara curang di SPBU yang kemudian ditampung di gudang. BBM bersubsidi itu kemudian akan dijual ke sebuah perusahaan industri di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Mohon datang secepatnya Pak, api sudah sangat besar sekali. Tunggu kedatangannya Pak. 3 rumah yang bersebelahan di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung terbakar pada Senin dini hari. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan perabotan rumah tangga berbahan plastik. Awas atas. Petugas mengarahkan 7 mobil damkar ke lokasi. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian, namun ketiga rumah yang terbakar rusak berat. Ketiga rumah yang terbakar milik Agus Setiawan, Jimmy Triharsono, dan Hartono. Penyebab kebakaran diduga karena ada seorang penderita gangguan jiwa yang membakar sampah sembarangan pada tengah malam hari. Banyak cara warga untuk meminta hujan di musim kemarau, salah satunya dengan menggelar tari tiban, seperti yang digelar di lapangan desa Bau, Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Selasa pagi.
Tiban dalam bahasa Indonesia adalah jatuh atau sesuatu yang tiba-tiba jatuh. Tradisi asal Tulung Agung, Jawa Timur ini cukup berbahaya dan hanya dilakukan oleh para profesional. Pada tari Tiban terdapat adu kekuatan dua kelompok yang masing-masing peserta membawa senjata berupa cambuk dari lidi, daun aren. Untuk menambah semangat peserta, tari Tiban diiringi musik gamelan. Seorang pencuri motor sekaligus pembobol rumah ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung Selasa malam. Tersangka Rian Saputra, 28 tahun, ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di indekos di kawasan Enggal, Bandar Lampung. Rian Saputra merupakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ia ditangkap karena mencuri di 10 TKP di Bandar Lampung. Selain menyasar motor, tersangka juga membobol rumah dan menyasar perhiasan serta perabotan elektronik. Tersangka mencuri seorang diri pada awal Agustus lalu. Tersangka mencuri di salah satu rumah warga di Kelurahan Jagabaya, Bandar Lampung. Tersangka masuk rumah korban dengan cara merusak kunci jendela saat pemilik rumah sedang tidur. Dari rumah korban, tersangka mencuri ponsel dan uang jutaan rupiah. Musim kemarau membawa berkah bagi para penjual es kelapa muda di sepanjang Jalan Sumatera lintas Tengah Gading Rejo, Pringsewu. Banyak pengendara motor dan mobil yang mampir ke lapak-lapak pedagang untuk membeli es kelapa muda dan diminum di tempat. Salah satu pedagang es kelapa muda di tempat ini adalah Rahayu. Selama kemarau, ia bisa menjual hingga 30 buah kelapa muda dalam sehari. Penjualan ini meningkat drastis dibanding saat cuaca normal yang sehari paling banyak bisa menjual sekitar 15 buah kelapa muda. Harga es kelapa muda Rp8.000 per buah. Kalau ini aku online juga banyak, alhamdulillah. Kalau online banyak, alhamdulillah. Ini mencapai berapa kalau online, Bu? Mencapai ya kalau 20 orang lebih lah. Kalau di tempat sini? Lebih. Ya sama 25-30 lebih. Seharian ya? Sehari ya. Dibanding sebelumnya di musim normal seperti apa? Sepi atau bagaimana? Ya, sepi sih. Kalau normal, kalau apalagi kalau musim hujan ya Pak ya. Sepi. Iya. Menurut pembeli, es kelapa muda merupakan minuman segar yang harganya terjangkau dan tentunya bisa menghilangkan dahaga dan dehidrasi ketika cuaca panas. Mereka memilih membeli es kelapa muda dan diminum di pondok pinggir jalan lintas Sumatera karena bisa sembari istirahat saat melakukan perjalanan. Pertama kalau memang lagi kehausan, nah, karena sekarang ini kan posisi lagi kemarau panjang, jadi kita haus sekali dan kita melihat di sini ada pondok SD kan, jadi kita mampir ke sini. Selama kemarau, pedagang es kelapa muda menjamur di sepanjang jalan Sumatera lintas Tengah Pringsewu. Mereka tidak terkendala dengan ketersediaan buah kelapa muda karena dipasok dari agen lokal dan luar daerah. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Keterbatasan bukan jadi penghalang mencari rezeki, seperti yang ditunjukkan sejumlah warga tunawicara yang jadi pekerja di tempat pencucian motor di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karangparat. Meskipun memiliki kekurangan pendengaran, para remaja itu tetap semangat bekerja. Untuk berinteraksi dengan pelanggan, mereka menggunakan bahasa isyarat dan dibantu seorang penerjemah. Setiap harinya, 11 orang pekerja menjalani aktivitasnya dan melayani pengunjung yang cukup ramai. Hasil pekerjaan mereka juga diakui pemilik cucian motor itu lebih baik dan lebih bersih, karena mereka lebih fokus dan rajin. Pemilik cucian juga sekaligus menjadi penerjemah bahasa isyarat untuk pelanggan.
Kawan-kawan ini kan susah mencari kerja ya. Motivasi awal kami ini mendirikan ini karena ingin memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya disabilitas tunarungu atau tuli itu bisa bekerja. Sejak dibuka 5 tahun lalu, pelanggan terus bertambah banyak. Selain lokasinya strategis, ada pelanggan tetap yang ingin belajar bahasa isyarat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya In Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.